Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang uptrendnya masih bagus untuk minggu ini ya, tanggal 6 Januari sampai 11 Januari 2025. Jadi saya akan bahas 12 saham. Memang ada beberapa yang masih banyak ya, yang masih cukup bagus, tapi saya pilih sebagian ya, jadi nggak semuanya yang saya bahas ya. Kalau semuanya sih lumayan panjang nanti videonya, ya seperti itu, ya. Jadi akan saya tampilkan dulu grafnya atau chartnya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Goto ya, Gojek Tokopedia. Jadi kalau kita perhatikan saham Gojek Tokopedia ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya, maaf, akhir tahun lalu ya. Saya sudah ada bahas juga mengenai Goto. Jadi ini ada area buy on weakness yang sudah saya gambarkan. Ada dua kotak ya, 68 dan yang paling bawah di sini ini kurang lebih sekitar area 60 sampai 63 ya, seperti itu ya, yang saya kotakin di sini ya. Jadi sebenarnya yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy paling nggak di 68 ya, karena dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 68 ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, ini sudah saya gambarkan juga area berikutnya ya. Kalau misalnya mau tambah lagi 70, maka target terdekatnya adalah 78. Ya, ini pas terakhir ditutup di 78 ya, tanggal 3 Januari 2025. Jadi bagaimana mengenai Goto? Apakah nanti dia bakalan koreksi lagi? Koreksi sih ada kemungkinan karena ini area resistennya ya. Kalaupun dia naik, dia bisa pullback lagi, maka Anda bisa pasang trailing stopnya ya. Mungkin bisa pasang di 77 atau 76 atau 75 lah ya. Seperti itu. Kalau mau pasang trailing stopnya ya, kalau sudah punya. Nah, Anda bisa buyback lagi mungkin nanti di 68 atau 63. Tapi sebenarnya sih untuk Gojek Tokopedia ini, selama dia masih bertahan di atas 58, memang agak jauh ya stop loss-nya ya. Selama dia masih bertahan di atas 58, sebenarnya Gojek Tokopedia ini masih ada peluang untuk breakout lagi, naik lagi, mungkin bisa multi bagger ya. Dia bisa naik sampai 140 ya, atau paling enggak realistisnya mungkin sekitar 110 lah eh, untuk Gojek Tokopedia ini. Jadi kenaikannya sih masih cukup bagus ya, potensialnya. Tapi memang dalam perjalanannya dia fluktuasinya tinggi. Ya, ya maklum karena jumlah pemegang sahamnya lumayan banyak dan saham yang beredar juga lumayan banyak untuk Gojek Tokopedia ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya sih memang di grup saya itu ada yang bilang, oh dia mau tunggu Gojek kalau Gojek Tokopedia kalau dia balik lagi ke 50 dia mau borong katanya seperti itu ya. Memang sih sebelumnya dia di 50 ya, kita tunggu dia bisa naik ya lumayan profitnya ya. Ya seperti itu ya, dari 50 kalau harga sekarang 78 profitnya lumayan banyak ya seperti itu. Lebih dari 50%. Tetapi saya ingatkan kalau dia balik lagi ke arah 50 ya, sebenarnya mungkin aja nanti dia angkat naik lagi. Tetapi jangan lupa, Gojek Tokopedia itu sebelum dia IPO listing di pabrik ya, jumlah lembar sahamnya itu sudah di stock split karena investor sebelumnya yang sudah beli sebelum listing di bursa itu seperti Telkom ya, itu di laporan keuangannya tertulis ya, jumlah lembar sahamnya pemilikan di Gojek Tokopedia itu naik melonjak banyak ya seperti itu. Nah, naikannya itu karena ada aksi korporasi stock split ya, seperti itu. Sebelum dia listing official di bursa ya, seperti listed ya. Jadi jangan beranggapan wah 50 harga paling bottom enggak ya. Apalagi kalau dia masuk FCA ya dia bisa lepas dari 50 bisa di bawah 50 jauh ya seperti itu. Nah, kalau dia reverse stock split ya, jadi kebalikan dari stock split ya, reverse stock split ya. Nah, dia akan di reverse sehingga harganya akan di atas 50 tetapi nanti jumlah kepemilikan Anda berkurang ya seperti itu ya. Karena sebelumnya ada beberapa saham yang itu di 50 kemudian ada rencana untuk dibangunkan jadi di reverse stock split ya. Jadi harganya naik di atas 50 ya, aktif kembali tetapi dia turun kembali sampai akhirnya balik lagi ke 50 ya. Nanti kita yang rugi karena sudah di reverse stock split. Jadi stock split itu ibaratnya seperti kalau kita punya uang 5.000, nanti kita sama aja ditukarkan dengan 5 lembar uang 1.000-an. Itu kalau stock split. Ya, seperti itu ibaratnya. Kalau reverse stock split itu kebalikannya. Jadi kalau kita punya uang eh, 5.000 rupiah ya, nah, seperti itu ya. Eh, 5 lembar ya. Per lembarnya 1.000 rupiah. Kalau di reverse stock split nanti dari 5 lembar kita hanya punya eh, satu lembar, tapi nilainya 5.000. Tetap nilainya sama, tetapi dia di reverse sehingga eh, dari 50 dia akan naik ke atas harganya. Tetapi kalau dia masih turun terus ya, masih lesu terus ya, dia akan balik lagi ke 50 lagi. Ya sehingga nanti kalau dihitung dari awalnya sebelum reverse stock split, maka kerugian kita jauh lebih mendalam ya, karena dia sudah di reverse stock split ya. Seperti itu ya. Jadi saran saya sih kalau Anda trading atau invest tetap perhatikan trennya ya. Kalau trennya itu sudah downtrend ya, ada baiknya Anda hindari dulu. Nah, untuk
Gojek Tokopedia ini saya sering sebutkan kalau melihat tren itu saya pakai acuan MA20-nya. Nah, kalau kita lihat MA20-nya untuk Gojek Tokopedia ini walaupun dia koreksi dalam tapi kan dia cenderung di atas ya. Mendaftar ya yang terakhir ya dulu saya bisa. Tapi kalau kita lihat kan ini kan dia koreksi ya turun gini ya MA20-nya tapi turunnya kan nggak terlalu tajam dan kalau kita lihat dari swingannya ini dia masih lebih tinggi daripada yang sebelumnya di sini ya posisinya levelnya kan lebih tinggi ya jadi secara tren memang dia masih bagus tapi kalau fluktuasi harganya memang kadang-kadang bisa drop jauh, kemudian balik lagi ke atas, tiba-tiba meroket bisa saja. Ya, kalau mau buy on dip sih boleh aja, asalkan Anda siap akan resikonya. Ya, di pasar saham itu semuanya memang tergantung pada masing-masing. Kalau Anda siap akan resikonya, ya udah silakan langsung buy. Ya, kalau misalnya trennya bagus, dia breakout, Anda boleh buy high sell higher. Atau kalau misalnya lagi turun, Anda bisa antri buy on dip ya, pakai automatic order atau smart order ya. Kalau di CP namanya smart order ya. Anda bisa antrikan pakai dulu namanya good till cancel ya. GTC sekarang dinamakan good until ya. Jadi eh, until sampai kapan ya kita bisa specify. Misalnya kamu mau antri untuk Gojek Tokopedia selama 1 bulan, 2 bulan, Anda bisa specify tanggalnya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya selama tanggalnya belum expired ya dia akan terus antrikan terus ya seperti itu ya. Kalau Anda mau beli di bawah ya seperti itu. Nah, yang penting apakah Anda siap akan resikonya ya seperti itu ya. Karena saya tadi barusan balasin orang yang komen ya di salah satu video yang barusan saya posting kemarin ya mengenai BBRI. Dia komen katanya sih kalau cut loss kan rugi gitu ya secara nggak langsung gitu ya karena kan kalau di saham kan maunya cuan kalau disuruh cut loss kan ya yang pertama saya cuma klarifikasi saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang cut loss ya kalaupun memang benar kalaupun memang benar saya nyuruh orang cut loss wah saya hebat banget nih dengan video saya bisa nyuruh-nyuruh orang enggak ya kenyataannya kan nggak seperti itu ya saya cuma kasih saran aja ya opini pribadi ya. Kalau misalnya turun di bawahnya 68 ya Anda bisa kurangi posisi atau cut loss bagian nanti kalau misalnya kondisi membaik sudah mulai balik lagi ke atas ya kita bisa buyback paling tidak kita dapat dalam tanda petik kan cashbacknya gitu ya. Karena kalau kita perhatikan ya cuan di saham atau profit di saham itu hanya ada dua yang pertama adalah dari capital gain ya yaitu dari perbedaan antara harga beli dan harga jual ya kita belinya di 50 ya jualnya di 60 berarti kita cuan atau profit Rp10 per lembar sahamnya misalnya seperti itu ya nah kedua profit atau cuannya adalah dari dividen atau pembagian dari bagi hasil dari keuntungan perusahaan per lembar sahamnya dibagi berapa misalnya eh, kita punya saham harganya 50 lembar apa Rp50 per lembar kemudian dia aksi korporasi perusahaan ada bagi saham ya nilainya mungkin setengah rupiah per lembar saham ya berarti kita dapat keuntungan dari dividen tunainya seperti itu ya atau ada yang bagi dividen dalam bentuk dividen saham ada juga seperti itu ya jadi kita dapat keuntungan dari jumlah lembar saham yang dibagikan kepada kita secara gratis ya seperti itu ya kalau dividen saham ya seperti itu nah kalau kita lihat dari yang pertama, ya dari capital gain, perbedaan antara harga beli dan harga jual, beli di bawah, jual di atas kan. Nah, atau beli beli di atas, jual di harga lebih tinggi lagi, buy high, sell higher, ya seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kalau trennya masih turun seperti BBRI sebelumnya ya, saya kan sering buat video mengenai analisa perbankan atau opini pribadi ya mengenai saham-saham perbankan yang big banks itu kan saya sudah sebutkan juga di video kalau misalnya BBRI itu turun di banyak 4.900 atau 4.800 mungkin ada baiknya yang sudah punya cut loss dulu. Nah, paling nggak jual sebagian ya seperti itu. Nah, kalau Anda jual sebagian atau cut loss, Anda bisa buyback di harga terakhir kan 4.150 atau harga sebelumnya dia sempat turun di bawahnya 450 kan sempat sampai 4.100-an kalau nggak salah. Mungkin di bawahnya ada ya. Seperti itu. Nah, jadi itu kan Anda bisa buyback lagi. Nah, setelah Anda buyback kan waktu itu kan ada update pembagian dividennya ya. Dividen eh, di bulan Desember ya untuk BBRI ya. Jadi Anda bisa dapat dividennya lagi kan, ada buyback ya seperti itu ya. Jadi paling nggak Anda dapatnya dapat cashback karena perbedaan antara harga jual Anda sebelumnya ya dengan harga buyback Anda. Karena Anda bisa buyback di harga lebih rendah lagi ya seperti itu. Nah, karena saya adalah tipenya trend following. Selama uptrendnya masih bagus ya, kalau dia breakout higher high kita boleh buy high sell higher ya kalau yang mau. Ya, sebenarnya sebelumnya ada yang nyindir, wah kalau kamu ngikutin Pak Sunar buy high sell higher nanti kamu diajar bandar lu katanya gitu ya. Nah, sebenarnya sih ada betulnya juga ya seperti itu ya. Kalau misalnya buy high sell higher diajar bandar bisa aja. Tetapi saya prinsipnya adalah follow the trend. Kalau Anda nggak berani follow the trend ya, average up, pyramid up, gimana Anda bisa dapat cuan banyak dari saham ya.
Mau dikasih naik 5% aja Anda sudah happy langsung jual. Padahal uptrendnya masih bagus. Kalau dia breakout naik lagi, Anda nggak pernah di buy, malah sell. Ya. Terus Anda mau buyback di bawah karena sebelumnya kena resisten dia selalu gagal, dia turun lagi ke bawah sehingga Anda antri lagi di bawah. Tetapi kalau dia breakout lagi ke atas, Anda nggak pernah dikejar ya, Anda ketinggalan profit. Ya. Apalagi kalau uptrendnya masih super kuat, bullish ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi semuanya itu adalah kalau salah saya bilang sih follow the trend. Selama trennya masih baik, masih bagus, masih kuat, ya kita boleh buy high sell higher. Yang penting adalah siap akan resikonya, ya itu ya. Karena orang itu kadang-kadang eh, maunya profit tapi lupa akan resikonya, ya. Sampai nyindir-nyindir katanya di saham itu mau cari cuan Pak Sunar kok disuruh cut loss. Yang nyuruh cut loss siapa? Ya, begitu. Memang saya hebat banget nyuruh orang cut loss gitu ya. Kan enggak ya, sudah ya. Ya hanya sekedar sharing aja, nggak ada maksud untuk menjelekkan orang lain ya. Jadi di sini kalau untuk Goto ini sebenarnya kalau dia breakout lagi ke atasnya 81, ya swing-nya kan di 81 itu sebenarnya kalau mau buy hasil higher yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Kita ke pas berikutnya kalau kita lihat resistannya sekitar area 90, 99 dan 110. Ya itu untuk Gojek Tokopedia. Jadi dia memang masih konsolidasi, fluktuasinya tinggi. Kalau yang mau ya antri di bawah atau buy hasil higher kalau mau kejar nanti kalau dia breakout ke atas ya. Mau lebih cukup untuk Gojek Tokopedia. Eh, Berikutnya untuk brand. Ya, kalau kita lihat di sini brand memang naiknya pelan-pelan ya, uptrendnya masih bagus ya. Jadi saya mau lihatkan tools saya. Jadi saya itu ada tools ini berbayar ya. Jadi namanya Live Alert ya. Saya sharekan. Nah, sebentar saya sharekan juga screenshotnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat contohnya di ini websitenya ya. Eh, ini pakai Telegram, jadi Anda bisa ketik t.me ya, garis miring Sunar Saham Alert. Atau Anda langsung ketikkan di Telegram Sunar Saham Alert, nanti muncul public channelnya. Nah, alert yang di sini ini yang free, ini yang delay ya. Jadi saya nggak push tiap saat atau tiap waktu nggak. Kadang-kadang saya push 1 hari atau 2 hari. Kadang kalau saya ingat saya push 1 hari 2 kali atau 1 hari sekali nggak pasti ya. Tapi ini delay. Tapi yang berbayar itu real time. Nah, contohnya yang terakhir kan ini yang real time ya. Ini contoh yang real time. Ya kalau kita lihat yang terakhir, nah ini brand ada alat hari Jumat ya. Dia ada alat average up 9.600. Nah, alat ini sebenarnya sudah pernah ada alat sebelumnya. Nah, itu 7.000 ketika dia 7.000 ya. Jadi nah, bukan karena sudah naik terus dia kasih alat enggak. Sebelumnya sudah ada dari sebelumnya. Jadi dia itu sistemnya untuk live alert itu follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, ya dia akan cek ulang, hitung ulang. Kalau alatnya masih bagus, maka dia akan kirim lagi alatnya ya seperti itu ya. Seperti contoh sebelumnya hari Kamis ya, dia sempat kirim ya alat ya. Kemudian dia koreksi ya sedikit ya. Kemudian dia breakout lagi ya di Jumat dia akan kirim alat lagi ya. Nah, kelihatannya memang double-double, tapi ini tujuannya untuk orang yang misalnya belum punya sebelumnya ya. Kalau dia breakout lagi ya Anda boleh buy. Jadi buktinya alatnya naik ya seperti itu ya. Nah, nah yang terakhir sebelumnya yang saham sebelumnya saya bahas adalah saham Gojek Tokopedia kan Goto ya. Itu sudah ada alertnya hari Jumat ya. Jamnya 9.06. Ini real time ya. Jadi Anda bisa cek real time 9.06 itu dia begitu harganya naik ke atas 73 dia langsung nggak lama dia langsung kirim alertnya. Jadi kita boleh buy untuk Goto ya seperti itu ya. The brand seperti itu. Dan uh, ini ada beberapa yang yang ada alat yang terakhir ya ULTC itu bagus ya. Siluam juga masih bagus. ICA, CSMR. Nanti saya bahas mengenai CSMR ya seperti itu ya. Jadi eh, itu yang mau langganan live wallet. Untuk biaya langganannya live wallet ini nggak mahal. Kalau dihitung per hari itu nggak sampai 5.000 ya, seperti itu. Nggak sampai 5.000 rupiah biayanya ya. Jadi eh, bayarnya memang 1 tahun di depan ya seperti itu ya. Karena komitmennya 1 tahun. Jadi kan saya kan sewa server dan lain-lainnya untuk maintenance dan lain-lainnya kan per 1 tahun bukan per bulan. Jadi nggak melayani untuk eh, langganan bulanan. Jadi selama ini 1 tahun penuh kalau mau bayar live alertnya. Tapi nggak mahal kok ya. Paling mahal 5.000 ya. Seperti itu ya. Dan mudah-mudahan cuan atau profit ya dari live alert ini. Kalau yang tertarik ya hubungin saya langsung. Linknya ada di video deskripsi Pak ini ya. Eh, untuk live alertnya. Kalau lebih seperti itu. eh, Lanjut lagi balik ke analisa brand. Jadi brand ini kalau kita lihat uptrendnya masih bagus. Yang mau buy on weakness gambarnya sudah saya gambarkan di area sekitar 8125 sampai 8200. Memang agak jauh. Karena range-nya ini lebar ya. Antara 8125 sampai 9575. Ya sekarang memang lagi testing area resisten ya. Sudah tembus ke atas. Nah, di sini kalau Anda mau buy on weakness bisa tunggu di area MA20-nya sekitar 8.640-an ya. Nah, kalau dia turun jangan langsung buy.
Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya kita beli buy. Nah, kalau dia berhasil higher high lagi naik ke atas 9825, target price berikutnya adalah 10.700 dan 12 ribuan. Jadi sebenarnya trading saham itu gampang kalau sudah tahu garis-garisnya ya. Sudah saya kasih acuan. Kalau misalnya Anda merasa saya ngomongnya kecepatan, mungkin videonya diperlambat 0,75 kali. Kemudian kalau angkanya ini nggak kelihatan, buram, Anda naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau koneksinya itu slow, ya, otomatis YouTube akan mengurangi resolusinya. Kalau resolusinya di bawah 1080p, ya apalagi kalau dilihat dari 480 itu nggak kelihatan angkanya, buram. 720 mungkin agak kelihatan sedikit ya. Tapi 1080p yang paling jelas ya. Nah, kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau dia gagal, kita jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya, seperti itu ya. Saya nggak nyuruh orang-orang untuk uh, cut loss ya. Karena cut loss itu adalah uh, istilahnya itu tanggung jawab Anda sendiri ya. Seperti itu ya. Suka-suka Anda sendiri. Karena uangnya kan uang Anda sendiri, bukan uang saya. Ya, seperti itu. Ngapain saya nyuruh-nyuruh Anda ya, seperti itu ya. Saya hanya menyarankan aja kalau mau trading yang benar, walaupun ISPAS juga sama. Anda jangan lupa pasang pengaman dari stop atau stop loss karena pasar saham itu dinamik ya seperti itu ya. Nggak semuanya itu segampang itu ya seperti itu ya. Ya ada yang bilang invest kok pakai cut loss ya seperti itu ya. Ya sebenarnya sih ada benarnya juga kalau ngomong seperti itu saya nggak nyalakan invest kok pakai cut loss. Tetapi jangan lupa semua itu berubah. Apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus, belum tentu sekarang bagus. Apa yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek. Bisa saja sekarang bagus atau kedepannya bagus. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus punya mindset yang berkembang, ya, mengikuti perkembangan, follow the trend itu saran saya. Nah ini kalau dia breakout ke atas 98, bentar, ini high-nya yang terakhir 9825 ya. Kalau brand Anda kalau naik ke atas 9825, Anda boleh buy high sell higher, target price berikutnya di 10.700 dan 12.200. Kalau misalnya takut ketinggian, Anda bisa tunggu di MA20-nya yang sudah saya bahas sebelumnya ya, atau buy-nya bertahap ya, nyicil istilahnya ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya tower. Tower ini juga sudah ada alertnya ya. Jadi Anda bisa lihat ya. Kalau yang berlangganan live alert saya, tower ini sudah ada alertnya. Kalau nggak salah ada alertnya juga. Saya coba, uh, bentar saya coba search di sini ya. TOWR. Ya ini pagi-pagi. Jadi dia karena loncat naik ke atas 680, ini jam 9.00 itu biasanya kalau gap up. Jadi dia bisa detect juga kalau dia gap up, dia bagus ya. Dia akan hitung volumenya, dia akan berikan alat. Mungkin ada yang merasa ketinggalan Pak Suntaro sudah langsung naik ini. Nah, sebelumnya kalau kita lihat dari timestampnya, waktunya ini ya, tanggalnya, jamnya ya, tanggal dan jamnya ini sebenarnya nggak terlambat. Tetapi karena naiknya tinggi, ya bukan berarti alatnya terlambat dong. Nah, memang kenaikannya cepat ya, tinggi ya. Tapi sebenarnya ada kesempatan untuk buy karena masih masih di atasnya stop loss-nya ya, seperti itu ya. Masih di atasnya agak alertnya untuk buy ya, seperti itu. Jadi untuk tower ini, nah, apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Anda cek sendiri ya. Mungkin ada aksi korporasi, entah itu buyback, merger, akuisisi, atau ada investor baru yang mau beli, atau yang lain-lainnya saya nggak tahu. Ya, Anda cek sendiri. Ya, tapi kalau dilihat dari volumenya dia langsung tiba-tiba breakout ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat memang dia lompat ya. Pagi-pagi dia langsung lompat gitu ya. Saya lihat intraday-nya di sini ya. Ini ya, awal-awal dia langsung jam lompat gitu ya. Eh gap up untuk tower ya. Nah, itu pun masih ada kesempatan untuk buy. Setelah alertnya jalan kan 680, Anda masih bisa buy. Jadi yang berlangganan live alert, ya, ya Anda bisa ngikutin ya, selamat ya. Ya, jadi nggak perlu ditungguin setiap waktu ya. Nanti ini dia breakout. Nah, yang belum punya, Anda bisa tunggu sekalian berikutnya. Jadi eh, trading di saham itu ada istilahnya trading range, ibaratnya lantai bangunan. Ini kalau saya ibaratkan seperti ini ya. Eh, ini lantai satu, ini basement ya, mungkin lantai basement, lantai satu, ini lantai dua, kemudian ini lantai tiga ya. Kalau misalnya posisi kita di lantai satu, tengah-tengahnya ya kita sekalian kalau mau trading buy ya, atau buy ya untuk trading ya, ini bisa ikut lantai berikutnya. Kalau dia naik ke atas 740, kita barusan buy. Target pas berikutnya sekitar 800 sampai 820 itu atap bangunannya. Atau kalau nanti dia nyentuh lantai di lantai satu, tapi dia masih di atasnya atapnya lantai basement 680, ya kita bisa buy omnigas di 680 ya, atau di MA20-nya di sini. Sebenarnya trading kalau konsep lantai bangunan seperti ini gampang ya. Ini lantai satu, ya kan, seperti saya gambarkan, ini lantai dua, seperti itu ya.
Jadi sudah saya gambarkan. Jadi ini bisa ini buat untuk lantai tiga gitu ya. Nah, jadi enak. Sudah tahu eh, support resistennya. Lantainya berapa, atapnya berapa gitu ya. Sekarang posisinya di lantai berapa gitu ya. Jadi sudah saya gambarkan garis-garisnya, tinggal ikutin aja eh, disesuaikan dengan style masing-masing ya seperti itu. Jadi trading atau investasi saham itu gampang banget, enak banget kalau sudah ada garis-garisnya. Ya. Nah ini terbukti ada satu-satu follower saya ya, ibu-ibu dia suka nyatet juga trading range-nya ya, yang saya bahas di video YouTube. Nah kebanyakan dia cuan atau profit ya, seperti itu ya. Jadi eh, sejauh ini untuk tower itu masih bagus. Apakah nanti bakalan balik lagi ke bawah Pak Sunar? Ya kemungkinan selalu ada. Ya, ada kemungkinan balik lagi ada. Tetapi kita sih harus tetap fokus aja. Kalau dia breakout ke atas 740 ya kita boleh buy atau average up yang sudah punya ya. Nah, target price berikutnya ya dia akan menguji sekitar 800, 820, kemudian 865, 900 dan seterusnya. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk tower cukup ya. Berikutnya untuk BRMS. Nah, ini sudah saya bagikan juga area buy on weakness di sini ya. Saya perpanjang ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ada tiga ya. Yang saya kotakin ini. Jadi kalau rajin mencatat harusnya sudah buy pasang automatic order kalau berminat di BRMS. BRMS ini sudah saya bahas di eh, video meeting gathering sebelumnya ya. Akhir Desember saya ada meeting gathering. Nanti untuk Januari ada meeting gathering lagi. Kurang lebih mungkin nanti hari Sabtu tanggal 18 atau tanggal 25. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk meeting gathering berikutnya. Target price tertekannya adalah 460 dan 500 berikutnya untuk BRMS. Jadi kurang lebih selama ini BRMS masih bagus. Yang mau buy silakan banyak bertap aja. Ya kurang lebih cukup untuk BRMS ya. Berikutnya untuk CMNT. Nah, CMNT ini dia masih downtrend sebenarnya ya. MA20-nya mengarah ke bawah, MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya, tetapi dia sudah mulai naik ke atas MA20-nya. Jadi ini yang mau spekulasi buy. Kalau dia berhasil naik ke atas 950, Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja, karena ini masih downtrend ya. Arahnya masih mengarah ke bawah, walaupun melandai, tapi kan masih lebih rendah daripada garisnya dari sebelumnya di sini, tingginya ya. Begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau dia naik ke atas 950 boleh mulai buy, naik ke atas 990 tambah lagi average up, naik ke atas 1040 tambah lagi ya. Target price berikutnya 1090, 1155. Itu untuk CMNT. Jadi buy-nya bertahap aja. Memang sih untuk CMNT dia kalau setelah naik tinggi itu biasanya sideways sebelum dia naik lagi atau turun lagi atau fluktuasi ya seperti itu. Jadi fluktuasinya tinggi. Kalau mau sih memang antri di bawah aja, Anda bisa tunggu antri di 900, tapi resiko ya, jangan terlalu banyak karena masih downtrend. Ya. Jadi bayinya pertama aja ke atas atau kalau mau murah ya antri di bawah ya. Atau tunggu kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 900 ya atau 920 agak ke atas sedikit ya. Kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk CMNT ini sebenarnya selama dia masih bertahan di atas 900 masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 1000 dengan targetnya sekitar 1120 sampai 1155. Itu untuk CMNT. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ESA, ESA masih sideways. Ini ESA cukup menarik ya, karena MA20-nya dan MA200-nya berhimpitan, MA20-nya melandai, MA200-nya masih mengarah ke atas. Ini membentuk mangkok kecil, kalau dia breakout ke atasnya dari swing high 850, Anda boleh buy atau average up. Target price berikutnya dia akan ada resisten mainannya 870. Kalau dia naik lagi, maka dikalikan aja di sini. Ini garisnya resisten berikutnya 920. Kemudian kalau dia naik lagi di sini targetnya sekitar 980 sampai 990. Jadi saya kembangkan 980. Jadi untuk SA ini selama dia bertahan di atas 795 itu masih ada potensial untuk naik lagi paling tidak 920 atau 900 lah ya. Memang kalau kita lihat di sini ini ada ekor panjang ya. Jadi mungkin Anda bisa pasang aja dari stopnya di angka 900 ya. Trading jangka pendek sih 840 ke 900 ya lumayan lah kalau dihitung persentasenya ya. Nah, atau Anda buy on weakness di 795 atau 800 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau tunggu di bawah ini 705. Tapi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya barusan kita buy. Ya, lebih cukup. Berikutnya untuk jasa marga sudah mulai naik ke atas, MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih eh, jauh di bawahnya MA200-nya ya. Jadi MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Ini sebenarnya masih downtrend, tapi dia sudah mulai bangkit ke atas. Ini kalau mau buy, kita lihat swing high terdekatnya kan 4450. Kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 4450, Anda boleh mulai buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena arah MA20-nya masih mengarah ke bawah.
ya. Kalau kita lihat di sini dia pernah tembus berapa kali ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, tujuh ya. 7 kali sebelumnya dia tembus ke atas MA20 kemudian dia gagal terus. Ya wajar aja karena arahnya masih downtrend ke bawah. Jadi belinya jangan terlalu banyak, pasang stop lossnya Anda bisa pasang di eh, swing low hari Kamis, low-nya hari Kamis ya. Kalau kita lihat di sini ini low-nya hari di angka 4290 itu angka stop loss Anda. Jadi kalau mau buy boleh aja pakai pasang stop lossnya 4290 ya. Saya nggak nyuruh-nyuruh orang cut loss ya. Saya cuma menyarankan kalau Anda buy jangan lupa pasang stop lossnya ya seperti itu ya. Ya, kalau habis seperti itu, kalau dia naik ke atas 4610, Anda boleh tambah lagi atau average up, atau yang belum punya kalau mau buy silakan pakai price berikutnya 4980, 5200 dan 5400. Itu untuk jasa marga. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Hill. Hill memang dia sebelumnya fluktuasi naik tinggi, kemudian dia koreksi. Nah, di sini Hill ini sebenarnya masih bagus ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1600, ya kita boleh buy ya. Naik ke atas 1600 kita boleh buy atau average up yang sebelumnya sudah punya naik ke atas 1640 tambah lagi target price berikutnya ini eh, tinggal saya ikutin aja swing di sini 1710. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1710 untuk hill, maka target berikutnya kalau kita lihat saya pakai acuan sekitar 1820-an ya. Jadi setelah 1710 1820 itu untuk heal. Ya, kalau dia berhasil breakout kita tambah lagi average up. Atau kalau mau tunggu sabar menunggu ya tunggu aja di MA20-nya di 1495. Artinya ini kan sebelumnya sudah saya gambarkan ada 3 kotak ya untuk buy and weakness. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya ini sudah buy di sini ya. Saya perpanjang karena sudah dikasih di sini 1410 kemudian yang terakhir kan ini kan telah diperpanjang 1495 sudah kasih di sini ya. Ya, yang rajin mencatat harusnya sudah profit ya. Ini breakout ke atas. Nah, di sini kalau koreksi masih belum buy. Tunggu kalau dia naik ke atas 1600 kita barusan buy. Maka dia akan melanjutkan uptrend-nya untuk heal. Ya, jadi buy-nya bertapa aja ke atas atau tunggu antri buy weakness di 1495, 1410. Artinya buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya ya, atau kalau Anda ngikutin alert saya, biasanya ada alertnya ya. Nah, Anda bisa buy kalau dia sudah ada alert lah ya. Notifikasinya live alert. Live alertnya bentuknya di Telegram channel ya. Saya sudah bahas sebelumnya di awal-awal, jadi saya nggak ulang lagi. Ya, kurang lebih seperti itu untuk heal. Berikutnya ULTJ. Ini yang ngikutin channel alert saya juga ULTJ sudah ada alertnya ya. Di enak ya. Nah, di sini area buy and sudah saya gambarkan juga di sini. Jadi harusnya sudah buy. Memang ini setelah naik dia koreksi lagi. Nah, di sini kalau Anda mau buy, dia kan masih testing MA20-nya. Ya, supportnya ya 1735 sampai 1750. Anda mau buy MA di 1735 atau 1750 boleh. Ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia berhasil naik, kita barusan buy. Ya, seperti itu ya. Nah, kita buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya antri di bawah nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 1820 atau pakai acuan swing high-nya ada dua di sini ya. 1840 dan 1835. Jadi terserah Anda, Anda mau pilih yang 1840 ke atas, Anda perusahaan buy atau 1820 terserah atau langsung mau HK ya juga boleh, tetapi dengan catatan jangan lupa pasang stop loss-nya 1735 sampai 1750 area stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Ah, kalau turun di banyak 1665 hati-hati. Memang sebelumnya dia turun di banyak 1665 tapi gak lama lagi dia rebound mantul ke atas. Tetapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia berhasil rebound, nggak pasti kalau kali ini turun dia pasti rebound belum tentu ya. Bukan berarti saya mendoakan yang jelek. Memang di sini ada pattern seperti double bottom ya. Jadi kalau ini dia breakout ke atasnya, kalau kita berdasarkan chart pattern itu nggak langsung beli ya. Mungkin sebelumnya ada yang menganalisa, wah ini Pak Sunar, ini kan bottom pertama. Ini segini ya. Nah, ini sudah break mungkin di sini kelihatan ya. Nah, oh, ini bakalan double bottom. Ya, memang terjadi bentuk double bottom. Tapi sebenarnya kalau Anda trading berdasarkan chart pattern, itu harus tunggu breakout dari neckline-nya kita berusaha take action. Jadi, trading chart pattern itu trading breakout. Jadi, patternnya terbentuk, breakout dari neckline-nya, confirmation line-nya, kita berusaha ambil tindakan. Entah itu buy atau sell ya. Kalau patternnya reversal ya sell. Ya, posisinya untuk short. Ya, seperti itu ya. Kalau long ya seperti double bottom ini dia breakout long ya tunggu breakout. Kalau belum breakout neckline-nya ya sebelumnya belum buy. Jadi kalau ada yang buat video wah ini pasti bakalan terbentuk double bottom ya beneran itu terbentuk kan. Tetapi kalau berdasarkan ilmu trading chart pattern itu trading breakout ya. Kenapa? Karena kita mau konfirmasi, kita ukur dari patternnya ketinggiannya ini ya. Terus kita plotkan dari neckline-nya ke atas, jaraknya sama. Jadi kurang lebih nanti targetnya 2000 kalau dia breakout ke atasnya dari neckline-nya di sini sekitar 1840-an. Seperti itu ya. Itu kalau trading pattern trading eh,
cat pattern ya, double double bottom di sini. Jadi diukur ketinggiannya, dia barusan ambil action, bukan diperkira-kira, wah ini bakalan terbentuk. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, ya seperti itu ya, karena sudah terjadi. Ya kalau memang Anda hebat ya mungkin Anda laki. Ya. Ada loh orang yang kaya raya trading karena dia laki ada. Ya, gitu. Seperti di bukunya Psychology of Money, saya juga belajar ya, baca bukunya Psychology of Money. Ya, ada orang yang benar-benar karena faktor luck itu ada. Ya, dia ada contohnya untuk Bill Gates ya, dia contohkan Bill Gates. Ya, dibilang Bill Gates itu dia pintar sih pintar juga ya, seperti itu. Tapi dia juga laki. Kenapa laki? Karena waktu dia high school ya, Bill Gates itu dia di sekolahnya sudah ada komputer. Ya, banyak sekolah itu masih belum ada komputer. Sekolahnya dia ada komputer karena orang tuanya sebelumnya lumayan kaya raya nyumbang komputer ke sekolahnya atau gimana ya. Beberapa eh, dari saudara atau teman-temannya orang tuanya kan juga ikutan nyumbang sehingga dia ada komputer. Coba kalau dia eh, orang tuanya maaf ya tadi warga miskin gitu ya dan sekolahnya nggak ada komputer, ya gimana dia bisa bikin softwarenya, ongkos komputernya nggak punya, nggak ada, ya. Gimana dia suka programming, nggak bisa kan, ya. Karena dia faktor laki, ya. Amazon dulu, Jeff Bezos, ya. Dia juga faktor luck, ya. Misalnya bisa jadi raksasa seperti sekarang, ya seperti itu. Jadi nggak mesti semuanya itu karena Anda smart, ya mungkin Anda smart, tapi kalau berdasarkan ilmunya trading chart pattern itu harus trading breakout, umumnya seperti itu. Bukan patternnya belum terbentuk terus Anda kira-kira sendiri. Ya karena memang kalau laki ya Anda dapat jackpotnya. Nah, seperti itu ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk LSIP. LSIP ini cocok bagi orang yang eh, suka bottom fishing ya. Nah, memang di sini kalau kita perhatikan masih downtrend. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih jauh di bawahnya MA20-nya. Sebenarnya untuk untuk LSIP ini masih belum buy. Tetapi di sini dia kalau kita perhatikan dari MA200-nya, MA200 mengarah ke atas dan dia sudah mulai mengarah ke atas MA200-nya, yang mau bottom fishing ya spekulasi buy on weakness, ini kesempatan untuk buy. Tapi dengan catatan kalau kita gambarkan di sini ini ada area support sebelumnya ya kurang lebih swing low-nya di sini 990 kan. Dia sudah mulai naik. Kita boleh buy untuk LSIP. Ini sudah ada alertnya juga, live alertnya untuk LSIP ya. Kalau dia naik ke atas 990, nah, nah, baik kalau kita lihat di sini target price berikutnya kalau dilihat dari tengah-tengahnya di sini ya ada high di sini kurang lebih ya 1100-an ya. Nah, dia testing dia dia gagal dia turun ya. Jadi ini resisten terdekatnya setelah 990 target price berikutnya 1140 1110 berikutnya lagi 1200 berikutnya lagi 1300 ya kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk LSIP. Jadi masih ada potensial untuk sektor um, CPO ya. Mudah-mudahan dia bangkit lagi uh, baiknya bertahap aja karena masih strong downtrend dalam jangka pendeknya. Ya, kalau kita lihat sih asing ini masih koleksi ya, net buy asing koleksi. Jadi mungkin orang yang percaya asing mungkin ya langsung HK ya seperti itu. Nah, ini potensialnya nah, masih lumayan ini bisa naik 30%. Ya, seperti itu ya, 1.300. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Nah, ini SMA afternya masih bagus. Eh, tahu dari mana MA20 mengarah ke atas. Memang dia konsolidasi. Kalau yang suka biomimines ini sudah saya gambarkan 162 ya. Eh, kalau dia naik, kita boleh buy. Nah, dia resisten terdekatnya ini kurang lebih ada sekitar 176. Kemudian berikutnya lagi kalau kita gambarkan ini kurang lebih 200-an. Nah, setelah 200 kira-kira kemana itu Pak Sunar ya? Kita lihat aja mundur ke belakang. Ya, Ah, ini lumayan rapi ya gambar saya kan 176. Ini ada swing high di sini ya seperti itu ya. Yang rajin ngikutin saya biasanya mereka mencatat garis-garis ini ya. Nah, seperti itu ya. Karena yang saya gambarkan itu garis-garisnya lumayan rapi. Ya. Area support resistennya lumayan rapi. Ya nggak pas persis pas di garisnya enggak, tapi lumayan rapi. Ya. Setelah 200 kalau dia breakout ya target price berikutnya sekitar 220 itu untuk SCMA. Ya. Apakah dia membentuk pattern double top? Ya kita jangan mengada-ada. Ya. Jadi mungkin ada yang bilang, wah itu boleh boleh buy. Kalau kita lihat ini Pak Sunar, dia bakal membentuk double top di sini ya, diprediksi membentuk double top. Tetapi kalau berdasarkan chart pattern yang tadi saya bahas ya, itu harus tunggu breakout dari neckline-nya. Kalau dalam hal ini double top breakout dari neckline-nya ya, berarti breakout ke bawah. Ya, definisi breakout itu sebenarnya keluar dari garis ya. Jadi bisa ke atas atau ke bawah. Nggak harus selalu breakout ke atas. Kalau chart pattern-nya double top breakout ke bawah, ya berarti Anda posisi short. Kalau misalnya nanti short sell sudah bisa ya,
boleh simpan beberapa hari, kita sell, kemudian buyback di bawah, ya kita bisa dapat untung dari selisih harga jual dan harga belinya di sini. Ya, atau Anda sudah punya, kalau misalnya gagal, Anda jual dulu, nanti mungkin Anda bisa buyback di bawahnya. Karena kalau dari pattern double top, dia breakout ke bawah, ya kemungkinan dia akan testing area supportnya kurang lebih dari ketinggian dari eh, topnya. Entah Anda bisa ukur dari top sebelah kanan atau sebelah kiri, ya. Karena belum terbentuk, Anda jangan membuat kesimpulan, wah bakalan pasti naik, oh ini bakalan pasti double top, belum tentu. Nah, kenapa saya bilang boleh buy? Karena MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah mulai naik ke atas MA20-nya. Walaupun terakhir sempat motong lagi ke bawah. Tetapi kalau menurut garis saya di sini, selama dia masih bertahan di atasnya 155 atau di atasnya swing low sebelumnya, selama tidak membentuk lower low, ya selama tidak di bawahnya 151, low yang terdekatnya kan 151. Berarti untuk SMA ini masih ada potensial untuk naik lagi. Ya, kalau habis seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk CMNT. Nah, CMNT ini agak unik karena dia fluktuasinya tinggi. Kecenderungan mungkin hanya sekitar cinta satu malam. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, walaupun dia ini candlenya panjang ya, dia fluktuasi sempat naik lagi tapi bisa turun lagi ya. Gitu ya. Memang menjengkelkan. Nah, strateginya Anda bisa juga yang suka-suka buy on weakness, Anda bisa eh, pasang di 900. Kemudian ada pasang stop lossnya, mungkin Anda bisa pasang di bawahnya di sini 845, atau pasang stop lossnya di tengah-tengahnya ya kalau mau nangkap bisa jatuh sini memang ya. Tunggu di 900 atau 870 ya, asalkan dia selama masih bertahan di atas 845. Kalau misalnya nggak dikasih, kita boleh buy high selayar. High di sini kalau kita lihat swing high sebelumnya di sini ya, itu 950. Kemudian hari Kamis dia 950. Nah, ini hari Jumat 950. Jadi kalau dia dalam minggu ini naik ke atas 950, kita boleh buy. Target pas berikutnya dia akan menguji resisten kurang lebih 990 sampai 1040. Ya, Anda kalau mau tambah lagi untuk average up ya tunggu aja di 990, kita tambah lagi average up. Target pas berikutnya 1040, 1090 dan 1140. Memang ciri khasnya dari CMNT ini fluktuasinya tinggi. Dia bisa naik mendadak naik tinggi, tapi dalam satu hari juga bisa turun dalam. Ya, ya tahu dari mana Pak Sunat? Perhatikan candle-candlenya ini loh. Ya, bisa turun dalam juga, tapi dia bisa naik naik tinggi juga ya, hijau-hijau ini ya. Sering banyak ya, fluktuasinya banyak ya di sini ya. Dari sini. Jadi mungkin buy on dip lebih baik Anda antri di bawah, pasang stop lossnya di bawahnya lagi ya seperti itu. Atau kalau dia breakout ke atas kita kejar. Jadi buy high sell higher. Secara tren ini sebenarnya masih belum aman. Ya karena masih cenderung sideways melandai di bawah berdasarkan MA20-nya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang tail stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Sebenarnya ini sudah lumayan banyak 12 saham. Ada beberapa saham yang lainnya banyak yang bagus sih. Cuma saya singkat singkat aja seperti itu ya. Di ada contohnya kayak BRMS itu ada lagi yang lainnya Dewa juga masih bagus walaupun ada aksi koperasi, NRC dan lain-lainnya seperti itu ya grupnya Pagri. Ya apakah nanti bisa lanjut lagi? Ya, ya saya nggak tahu. Seperti lainnya seperti Cuan, PTRO itu juga uptrendnya masih kuat ya. Tapi saya nggak bahas semuanya nanti terlalu banyak. Ya bukan berarti mereka sudah jelek nggak. PTRO setelah stock split dia masih bisa naik lagi ya. Apakah nanti bisa naik lagi ya? Jangan lupa pasang stop loss-nya gitu aja ya. Tapi masih belum saya bahas nanti aja lah. Tunggu 1-2 minggu ke depan ya, atau 1-2 hari ke depan nanti kalau misalnya bagus lagi ya saya infokan di grup ya. Tapi seperti itu yang belum punya rekening sekuritas saham, Anda bisa sign up. Eh, Linknya ada di video deskripsi Pak ini ya. Anda bisa tanya langsung ke saya, sekuritas mana yang Pak Sunar sarankan ya kalau mau misalnya Anda mau memulai pilih kantor ganti sekuritas ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup sekian. Em, Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.